وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, di antara bagian dari dan menjadi apa yang wajib kita yakini dan imani, salah satu dari rukun iman kita adalah iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran dan apa yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sahih terkait dengan apa yang akan dilalui oleh setiap manusia setelah kematian, sampai akhirnya terjadinya hari yang disebut dan dinamakan dengan hari kiamat. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari apa yang juga dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam beberapa ayat Al-Quran tentang kejadian hari kiamat yang maha dahsyat. Dan setelah terjadinya hari kiamat, hari kehancuran, ketika ditiupkan sangkakala yang pertama kali, seperti yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam beberapa ayat, terutama surat-surat yang terdapat di dalam juz yang terakhir, dan begitu juga ayat-ayat yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat wa idzal jibalu suyirat," dan ayat-ayat yang lain. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan hari kehancuran, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala benturkan sangkakala, Allah Subhanahu wa ta'ala benturkan bumi, Allah Subhanahu wa ta'ala benturkan bintang-bintang, sehingga inilah yang dikatakan dan disebut ikhwatan iman dengan hari kiamat. Lalu kemudian akan ditiupkan sangkakala yang kedua, dan ini juga bagian dari rukun yang wajib kita imani. Maka masuklah proses berikutnya yang disebut dan dinamakan dengan Yaumul Ba'thi, dengan hari berbangkit. Banyak juga dalil-dalil
baik di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari riwayat yang sahih yang menceritakan tentang proses hari berbangkit ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhwatal iman menceritakan di dalam kondisi manusia dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla beraneka ragam. Dan ini yang disebut dan ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang hari berbangkit ini. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan 'uratan ghurlan." Dalam sebuah hadis yang masyhur, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, manusia ketika dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka pada saat itu dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian manusia itu dibangkitkan, kata Nabi, hufatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang pertama hufatan. Manusia dibangkitkan tanpa memakai alas kaki. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan uratan. Manusia juga dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla uratan, artinya tanpa mengenakan sehelai benang pun menutupi tubuhnya. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ghurlan, yaitu ketika manusia dibangkitkan, manusia kembali dalam keadaan tidak bersunat. Ada 3 sifat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang setelah hari berbangkit, di mana orang-orang yang telah meninggal dunia dan telah melalui serta mengalami apa yang dia alami di dalam kuburnya setelah kematian, yang bisa saja kondisinya di dalam kubur sebagaimana yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang panjang. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi, Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika manusia di dalam kubur itu, bisa jadi kuburnya ini menjadi raudhatan min riyadil jannah, atau bisa jadi kuburnya itu menjadi hufratan min hufarin niran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi kubur yang dilalui oleh seseorang ini menjadi taman daripada taman-taman surga. Atau bisa jadi kuburnya itu menjadi hufratan min hufarin niran, yaitu liang daripada liang neraka. Apa yang dialami oleh seseorang ketika dijadikan oleh Allah kuburnya menjadi salah satu dari taman-taman surga, inilah yang dialami dan dilalui oleh hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang beriman dan beramal saleh. Seperti diceritakan oleh Nabi SAW di dalam hadis Barra bin Azib. Ketika dia mampu melewati pertanyaan malaikat di dalam kubur, yang disebut oleh Nabi SAW dengan fitnatul qabri, pertanyaan malaikat di dalam kubur. Ketika dia bisa melalui fitnatul qabri, pertanyaan malaikat di dalam kubur seperti yang dijelaskan oleh Nabi, yang dicontohkan oleh Nabi dalam jawaban orang-orang yang beriman. Ketika ditanyakan kepadanya, "Man rabbuka?" Ketika ditanyakan kepadanya, siapa Rabbnya? Wa man nabiyyuka, dan siapa nabinya? Wa ma dinuka, dan apa agamanya? Maka ikhwatal iman,
ketika dia mampu melewati pertanyaan-pertanyaan seperti yang Nabi ceritakan tentang apa yang dilalui oleh orang-orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar dibukakan pintu surga, sehingga aroma dan hawa surga dirasakan oleh seseorang di dalam kuburnya. Inilah yang disebut dan dinamakan oleh Nabi SAW, kuburnya itu menjadi raudhatan min riyadil jannah. Sebaliknya ikhwatal iman, seorang yang kafir dan fajir, kata Nabi SAW dalam riwayat yang lain, bahwasanya orang-orang yang kafir atau seorang yang berdosa, maka karena kekufuran dan dosa yang dia lakukan selama hidupnya, sehingga ketika diajukan kepadanya pertanyaan fitnatul qabri, dia mengatakan la adri la adri. Dia mengatakan aku tidak tahu. Ada juga orang yang menjawab ketika ditanyakan kepadanya man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuk. Dia mengatakan la adri la adri. Sami'tu an-nasa yaquluna faqultu mithla ma qalu. Kata mereka menjawab, aku tidak tahu. Tapi aku dengar orang-orang mengatakan begini, maka aku pun mengatakan seperti itu pula. Jawaban seperti ini ikhwatal iman, apa kata Nabi di dalam hadis Barra bin Azib? Maka malaikat kemudian menghardiknya. Maka malaikat kemudian menyiksanya, mengazabnya. Sehingga dia pun disiksa dan diazab disebabkan ketika dia gagal menjawab pertanyaan dari malaikat dalam fitnatul qabri ini. Inilah yang disebut dan dinamakan oleh Nabi SAW, sehingga kuburnya tersebut kemudian menjadi hufratan min hufarin niran, menjadi liang daripada liang-liang neraka. Di sana dia disiksa, di sana dia diazab, dan inilah yang disebut dan dinamakan oleh Nabi SAW dengan azabul qabri, dengan azab kubur. Ditambah dosa-dosa yang jika dilakukan oleh seseorang ketika hidup di dunia, yang menyebabkan pelakunya disiksa oleh Allah Azza wa Jalla di dalam kuburnya, dan dia mendapatkan azab kubur. Seperti yang diceritakan oleh Nabi SAW, ikhwatal iman, ketika suatu hari Nabi melewati 2 kuburan. Lalu kemudian Nabi berhenti, dan Nabi SAW mengatakan, innahuma la yu'adzaban. Orang yang ada di dalam kubur ini sekarang, kata Nabi, sedang diazab. Wa ma yu'adzabani illa fi kabir. Dan mereka diazab lantaran dosa yang telah mereka lakukan, kata Nabi. Lalu kemudian Nabi SAW menjelaskan, amma ahaduhuma la yastabri'u minal baul. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, amma ahaduhuma la yastanji minal baul. Kata Nabi SAW, adapun yang pertama, dia disiksa, dia diazab di dalam kuburnya. Apa sebabnya? Li'annahu la yastanji minal baul. Dalam riwayat yang lain, la yastabri'u minal baul. Kata Nabi SAW, ini orang dahulu ketika di dunia tidak bersuci setelah buang air kecil. Ini perbuatan dosa yang ternyata pelakunya berpotensi diazab oleh Allah Azza wa Jalla di dalam kubur. Dalam riwayat yang lain, ikhwatal iman, apa kata Nabi SAW? Dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan la yastatiru minal baul. Apa penyebabnya dia disiksa, diazab oleh Allah di dalam kubur? Lantaran dia tidak buang air kecil, dia buang air kecil tidak di tempat yang tertutup. Dia buang air kecil terlihat oleh orang. Ini adalah perbuatan dosa yang kita lihat pada sebagian kehidupan masyarakat kita hari ini. Hal itu dianggap remeh. Sementara Nabi SAW mengatakan, ternyata ini adalah perbuatan dosa
yang menyebabkan pelakunya akan disiksa, diazab di dalam kubur. Jadi ikhwatal iman, inilah yang menyebabkan dia diazab di dalam kubur, sehingga kuburnya itu seperti yang digambarkan oleh Nabi SAW menjadi hufratan min hufarin niran, menjadi liang dari liang-liang neraka. Maka inilah ikhwatal iman yang dialami oleh manusia di dalam kuburnya. Dan bayangkan hal itu akan dialami sejak dia wafat sampai terjadi hari kiamat. Maka ketika terjadi hari kiamat, terjadilah hari kehancuran yang diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam beberapa ayat. Lalu kemudian datang proses yang dinamakan dan disebut dengan Yaumul Ba'thi, yang akan jadi pokok bahasan kita kesempatan ini. Maka ikhwatal iman, setelah melalui apa yang dialami oleh masing-masing kita di dalam kubur, apakah dia mendapatkan nikmat kubur yang tadi digambarkan berupa kuburnya itu menjadi salah satu dari taman surga, atau wal'iyadzubillah karena dosa dan kesalahannya kuburnya itu menjadi liang daripada liang neraka sehingga dia disiksa dan diazab. Lantaran pertama tadi, ketidakmampuannya menjawab pertanyaan malaikat di dalam kubur. Yang kedua, kesalahan-kesalahan dan dosa yang menyebabkan pelakunya disiksa dan diazab di dalam kubur. Maka terjadilah hari kehancuran. Kemudian ikhwatal iman, datanglah proses berikutnya yang disebut dengan Yaumul Ba'thi, yaitu hari berbangkit. Berdasarkan beberapa hadis penjelasan dan uraian dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dapat kita kelompokkan manusia ini dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla berbeda-beda. Yang kalau kita kelompokkan kepada dua kelompok besar, ada orang-orang yang ketika dibangkitkan oleh Allah, Allah bangkitkan dia dalam keadaan mulia. Sedangkan bagian yang kedua, ada orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan hina. Di dalam beberapa ayat atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kalau kita urai satu persatu ikhwatal iman, ada orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan dan kondisi mulia. Di antaranya apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jelaskan terkait orang yang meninggal dunia ketika dia melaksanakan ihram. Apakah itu ihram dalam ibadah haji atau ihram dalam ibadah umrah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan seseorang yang meninggal dunia saat dia sedang melaksanakan ihram, sebagaimana hadis yang dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Ahkamul Janaiz, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
memperlakukan orang yang meninggal dunia ketika dia sedang melaksanakan ihram berbeda dengan perlakuan Nabi pada jenazah yang lain. Dan ini dikupas, dibahas oleh Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani di dalam kitabnya Ahkamul Janaiz. Sebagaimana kita ketahui ikhwatal iman, kewajiban kita terhadap orang yang meninggal dunia, kita memandikannya, kemudian kita mengkafankannya, kemudian kita menyolatkannya, dan kemudian kita menguburkannya. Yang kita faham bahwasanya ini adalah fardu kifai bagi orang yang masih hidup terhadap orang yang meninggal dunia. Begitu banyak tuntunan yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam prosesi penyelenggaraan jenazah ini. Di antaranya, ketika memandikan, maka jenazah biasanya pada siraman yang terakhir. Dan alhamdulillah di masyarakat kita itu ditunaikan dan dijalankan sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW di dalam sunnahnya. Yaitu dalam siraman terakhir ketika memandikan jenazah, setelah dibersihkan menggunakan sabun, dan di zaman Nabi SAW mereka menggunakan bidara. Lalu pada siraman yang terakhir, Nabi menganjurkan disiram dengan air yang dicampur dengan kafur. Di masyarakat kita mencampurnya dengan kapur barus, yang kita tahu memiliki harum. Sebagaimana juga pada kain kafan setelah dimandikan dan sebelum dikafankan, dianjurkan di kain kafan tersebut ditaburi wewangian. Ini yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam prosesi penyelenggaraan jenazah. Tapi berbeda dengan orang yang meninggal dunia saat melaksanakan ihram. Ketika melaksanakan ihram, dan mula dari ketika seseorang memulai ihramnya di miqat sampai selesai ihramnya, apakah itu ihram umrah ataupun ihram haji, maka ada beberapa ketentuan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam manasik, di mana orang yang ihram terlarang memakai wangi-wangian. Sehingga ketika seseorang meninggal dunia saat dia ihram, ikhwatal iman, maka apabila yang meninggal dunia itu adalah lelaki, yang ketika ihram itu dia hanya memakai 2 helai kain ihram, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkafankannya dengan menggunakan kain ihram tersebut dan tidak memberikan wewangian pada jenazah ini. Ketika Nabi melakukan itu, sebagaimana di dalam hadis yang dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani di dalam kitabnya Ahkamul Janaiz, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan alasannya. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa Nabi tidak memberikan wewangian terhadap orang yang meninggal dunia ketika melaksanakan ihram? Diperlakukan oleh Nabi seolah-olah dia sedang ihram yang tidak boleh memakai wewangian. Nabi menyebutkan alasan di ujung riwayat dan hadis ini. Apa kata Nabi? Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena sesungguhnya kelak, kata Nabi, Allah akan membangkitkan dia pada hari kiamat. Begitu dia bangkit dari kuburnya, lalu kemudian ketika bangkit itu dia langsung bertalbiyah.
Dia bangkit langsung bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Dan ini kemuliaan. Lihat ikhwatal iman. Apa yang digambarkan oleh Nabi SAW secara umum dalam hadis yang di awal tadi kita singgung, ketika Nabi menceritakan bagaimana Allah membangkitkan manusia hufatan, uratan, ghurlan. 3 sifat yang disebutkan oleh Nabi SAW ketika dibangkitkan: tidak memakai alas kaki, tidak memakai sehelai benang pun dari pakaian yang menutup auratnya, menutup tubuhnya, dan dia kembali dalam keadaan tidak bersunat. Setelah dibangkitkan itu, ikhwatal iman, dan ini yang dikatakan oleh Nabi, yuhsyarun nas, maka Allah menghimpun mereka di satu tempat. Dan ini yang kita yakini dan disebut dengan istilah mahsyar. Ketika Nabi menceritakan ini, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, dalam keadaan itu kita dibangkitkan lalu dihimpun oleh Allah di satu tempat dan kita di sana berbaur tanpa sehelai benang pun menutupi tubuh kita. Afala yanzuru ba'duna ila ba'd?" Ya Rasulullah, tidakkah seseorang akan melirik aurat lawan jenisnya? Terpampang di hadapannya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ikhwatal iman. Ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya, dari apa yang disebutkan oleh Nabi terbayang oleh Aisyah sebagai seorang wanita kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Aisyah ummul mukminin, putri Abu Bakar, yang orang-orang menyebutnya As-Siddiqatu bintis Siddiq. Aisyah radhiyallahu anha adalah sosok wanita yang sangat menjaga kehormatannya. Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang wanita yang menjaga keimanannya, di mana Nabi SAW mengatakan, wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu adalah bagian dari iman, kata Nabi SAW, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam riwayat Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Syu'abil Iman. Ada apa dengan Aisyah? Ikhwatal iman. Aisyah radhiyallahu anha menjelang wafatnya beliau berwasiat. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Jika nanti aku meninggal dunia, kata Aisyah, di mana orang-orang yang setelah meninggal dunia, seperti tadi kita katakan, kewajiban kita setelah memandikan, mengkafankan, menyolatkan, lalu menguburkan. Pada awalnya, ikhwatal iman, Aisyah radhiyallahu anha, pada awalnya kaum mukminin ketika setelah dikafankan, lalu kemudian disolatkan, dibawa ke perkuburan dan dimakamkan. Jenazah itu diletakkan di atas keranda, lalu ditutup di atas jenazah ini. Ketika melihat iring-iringan jenazah, apa kata Aisyah? Dan ini wasiat Aisyah, beliau mengatakan, nanti bila aku meninggal dunia, tolong buatkan penutup di atasku. Kalau tadinya jenazah itu diletakkan lalu diselimuti dengan kain. Ini jenazah lalu diselimuti begini. Melihat itu, Aisyah radhiyallahu anha berwasiat. Apa kata Aisyah? Kata Aisyah radhiyallahu anha, buatkan penutup penghalang. Sehingga ketika ini jenazah, lalu dibuat penghalang, lalu ditutup di atasnya.
sehingga penutup ini tidak membentuk tubuh jenazah yang sudah dililit dengan kafan. Maka ikhwatal iman, itulah yang terjadi kemudian kita ikuti, di mana keranda itu ditutup dengan penutup sehingga tidak terlihat jenazahnya. Nah, kalau ikhwatal iman di masyarakat kita, keranda itu memakai seperti itu. Itu bermula dari wasiat Aisyah radhiyallahu anha, agar dibuatkan penutup keranda seperti gundukan itu, seperti tenda yang kemudian ditutup sehingga tidak terlihat. Ketika mendengarkan wasiat itu dan dilaksanakan pada jenazah Aisyah radhiyallahu anha, ikhwatul iman, dan ini salah satu pujian para sahabat terhadap Aisyah radhiyallahu anha as-siddiqatu binti Siddiq, tentang bagaimana beliau menjaga kehormatannya dan beliau adalah seorang wanita pemalu. Bukan hanya ketika hidup, bahkan berwasiat pun beliau kalau seandainya beliau meninggal dunia. Nah, ikhwatal iman, begitu Aisyah radhiyallahu anha. Maka ketika Nabi SAW menjelaskan tentang hari berbangkit dan posisi manusia yang dikumpulkan di mahsyar, Aisyah bertanya, "Afala yanzuru ba'duna ila ba'd?" Tidakkah seseorang melirik aurat lawan jenisnya dalam kondisi tidak mengenakan sehelai benang pun menutupi tubuhnya? Apa kata Rasulullah SAW? Tidak seorang pun akan terfikir untuk melakukan itu, kendati pun terpampang di hadapannya. Karena masing-masing memiliki beban yang berat, seperti yang digambarkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam beberapa ayat. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi." Pada hari kiamat, ikhwatul iman, manusia ini akan mengenali orang-orang yang dia kenal di dunia. Seorang anak akan mengenali kedua orang tuanya. Orang tua akan mengenali anaknya. Seseorang akan kenal dengan pasangannya. Seorang suami akan kenal dengan istrinya. Istrinya akan kenal dengan suaminya. Tapi tidak seperti yang kita bayangkan dalam kehidupan dunia. Ketika kita bersama orang-orang yang kita cintai telah lama tak bersua. Kerinduan yang terpendam, ikhwatal iman. Lalu kemudian di suatu waktu kita berjumpa. Pasti reaksi dari kita sebagai seorang manusia ingin melepaskan kerinduan kepada orang yang kita cinta. Sehingga ketika bertemu dalam rentang waktu yang telah lama berpisah, kita tahu bagaimana kita meluapkan kerinduan itu dengan kita saling mengejar, kita saling memeluk, melepaskan kerinduan yang telah lama terpendam. Tapi tidak begitu di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi." Seseorang pada hari kiamat begitu dia melihat saudaranya, dia kenal dengan saudaranya, dia akan lari, dia akan menjauh. Wa ummihi wa abi. Seseorang pun akan menjauh dan akan lari dari ayah dan ibunya. Padahal dia telah lama tak bersua. Sahibatihi wa bani. Begitu juga seseorang akan lari dari istri dan anaknya. Apakah di akhirat tidak ada rasa rindu, tidak ada rasa sayang? Dia tahu ini istrinya, dia tahu ini suaminya, dia tahu ini anaknya, dia tahu ini orang. Tapi yang ada di kepalanya, seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, kendati pun terpampang luas di hadapannya, dia tidak akan melirik karena dia punya beban. Bagaimanapun kerinduan dan cinta kepada orang-orang yang dia sayangi itu, maka terkalahkan dengan beban yang ada di kepalanya. Dan ini yang dikatakan oleh Allah, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'ni." Masing-masing beban di kepalanya. Nah, bayangkan ikhwatan iman, kira-kira bagaimana
orang-orang yang punya beban dan bagaimana mimik muka orang-orang yang punya beban ini. Pada satu hal yang di dunia dia mati-matian untuk melihatnya. Sekarang di akhirat pampang di hadapannya dia tidak panjat untuk meliriknya. Bayangkan bagaimana seseorang berbuat untuk orang yang dia kasihi. Dia rela melakukan apa saja demi tawa dan senyum anak-anaknya. Seperti seorang ayah. Kemana kasih dan cintanya? Kemana kerinduannya kepada buah hatinya? Terkalahkan oleh bebannya. Makanya ikhwat, apa kata Allah Azza wa Jalla? Ketika manusia dibangkitkan, manusia memiliki beban. Tetapi berbeda kondisinya dengan orang-orang yang Allah wafatkan ihram ini. Ketika dibangkitkan dia bertalbiyah dengan segala kesenangan, sukacita dan mimik yang gembira. Seperti dirasakan oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah ihram, baik itu ihram haji ataupun umrah. Dia bahagia dengan sumringahnya, dia dibangkitkan oleh Allah, dia bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak, sedang yang lain tertunduk diam. Ini kemuliaan. Sebagaimana ikhwatal iman dalam riwayat yang lain. Riwayat ini juga dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Nasruddin Albani dalam kitabnya Ahkamul Janaiz, dan ini poin yang kedua. Apa yang diceritakan dan diperlakukan oleh Nabi terhadap para syuhada. Siapa itu para syuhada? Orang yang gugur di dalam membela agama Allah, jihad fi sabilillah. Kita tahu dalam sejarah Nabi, beberapa kali Nabi menjalankan peperangan melawan kekufuran. Mulai dari perang Badar, perang Uhud, dan peperangan yang lainnya. Dan pastilah di dalam peperangan itu ada sahabat-sahabat Nabi SAW yang syahid. Seperti yang terjadi ikhwatal iman pada para syuhada Uhud. Sahabat-sahabat Nabi SAW yang gugur di dalam peperangan Uhud. Yang pada waktu itu wafatnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang dikuburkan tidak jauh dari Jabal Uhud, dari Gunung Uhud. Yang disyariatkan bagi orang yang berziarah ke kota Madinah untuk berziarah ke kuburan para syuhada Uhud ini. Ketika terjadi peperangan Uhud dan beberapa orang sahabat pejuang-pejuang sahabat Nabi SAW syahid, termasuk diantaranya Hamzah bin Abdul Muttalib. Bagaimana perlakuan Nabi terhadap jenazah para syuhada ini? Kembali ikhwatal iman, berbeda dengan perlakuan pada jenazah yang lain. Kita tahu seseorang meninggal dunia, maka pakaian yang melekat di badannya dilepaskan. Kemudian dia dimandikan. Berbeda dengan para syuhada, di mana para syuhada dia langsung dikafankan tanpa pakaian yang melekat di badannya dibuka. Para syuhada tidak dimandikan, tapi dililit dengan kain kafan tanpa dibuka pakaiannya. Berbeda dengan jenazah yang lain. Lalu disolatkan, kemudian dikuburkan. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi SAW pada jasad para syuhada Uhud dan para syuhada yang lainnya. Lalu kemudian Nabi SAW di ujung
menyebutkan alasan. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa mereka dikuburkan demikian, tidak dimandikan, tidak dibuka pakaiannya, hanya dililit dengan kain kafan, dibiarkan dia berlumuran darah? Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena Allah nanti ingin membangkitkan mereka berlumuran darah. Dan ini gambaran kemuliaan. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan launuhu kalaunid dam wa rihuhu rihul misk. Warnanya saja warna darah. Dia berlumuran darah. Warnanya saja warna darah, tapi aromanya aroma kasturi. Kasturi ini adalah jenis parfum yang mahal. Maka Nabi SAW mengatakan inilah kemuliaan mereka. Allah bangkitkan mereka berlumuran darah, tapi berbeda dengan darah yang kita kenal. Berlumuran darah, tapi mengeluarkan bau aroma kasturi. Ini kemuliaan. Nah, ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Belum lagi kita melihat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait tentang keutamaan muadzin. Terkait keutamaan muadzin. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Seorang muadzin yang memanggil orang untuk menunaikan kewajibannya, melaksanakan salah satu dari rukun agamanya. Di antara kemuliaan muadzin disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, maka para muadzin pada hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan lehernya yang panjang. Dan ini kemuliaan, bukan kehinaan. Tapi ini kemuliaan. Apalagi ikhwatal iman, di antaranya juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kemuliaan orang-orang yang berwudu dengan sempurna. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi menceritakan tentang bagaimana umat ini setelah wafat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti kita yang jauh dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang-orang bertanya kepada Nabi, bagaimana Nabi mengenali umatnya? Nabi tidak kenal dengan kita karena zaman kita berbeda. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Gampang dan mudah bagi Nabi untuk mengenali umatnya. Kenapa? Karena tubuh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mengeluarkan cahaya min atharil wudu, kata Nabi SAW. Tubuh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ketika dibangkitkan oleh Allah, dan dari situ Nabi mengenali ini umatku, kata Nabi. Karena tubuhnya mengeluarkan cahaya min atharil wudu, dari wudunya. Makanya Nabi SAW menyebutkan dengan ghurrah muhajjalin, yaitu ujung tubuh yang mengeluarkan cahaya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kaum muslimin, seperti disebutkan, dinukilkan oleh para ulama fikih dalam bab wudu. Apa kata Nabi? Falyutil ahadukum ghurratah. Maka hendaklah kalian, kata Nabi, memanjangkan cahayanya. Artinya kita tahu dalam wudu, ini anggota wudu. Lalu kemudian membasuh tangan sampai siku. Ya. Maka orang yang berwudu dianjurkan oleh Nabi SAW jangan ketika berwudu membasuh muka. Mana batas muka? Ini sedikit kita beralih ke pembelajaran fikih, ya. Yang namanya muka, wajah, yang dikatakan oleh Allah, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu. Wajah, ikhwatal iman, itu ukurannya adalah min katidil udhuni ila katidil udhun. Yang namanya wajah yang harus dibasuh itu adalah
dari pinggir telinga kanan ke telinga kiri. Nah, ini lebar wajah. Ya, bagian ini wajah. Wa min tahta dzaqni ila manabitis sya'ri. Panjangnya adalah dari bawah dagu sampai ke tempat tumbuh rambut. Ya, dalam ukuran normal. Kalau udah enggak normal tuh enggak. Yang normal saja. Ya, yang biasa. Ini wajah. Artinya ikhwatal iman, ini rukun wudu yang harus kita basuh. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan ketika membasuh wajah, Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhallil lihyatah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyela-nyela jenggotnya. Kenapa? Karena bawah dagu ini adalah bagian dari wudu. Ingat ikhwatal iman, apabila kita tidak membasuh sempurna, tertinggal bagian yang harusnya terbasuh, terkena air wudu, tidak terkena air wudu. Apa kata Nabi SAW? Wailul lil aqabi minan nar. Ketika Nabi SAW melihat seseorang yang tidak terkena anggota wudunya sebesar uang sen di tumitnya. Lalu dia salat. Apa kata Nabi? Irji wa tawadda fa summa salli fa innaka lam tusalli. Ulangi wudu'mu kemudian salat, dan karena sesungguhnya yang tadi kamu belum salat. Kenapa? Karena tidak benar wudu'nya, maka tidak benar salatnya. Lalu kemudian Nabi mengatakan wailul lil aqabi minan nar. Ancaman neraka wel bagi orang yang tidak terkena air wudu walaupun sebesar uang sen, kata Nabi. Maka harusnya sempurna bagian yang harus terbasuh oleh air wudu. Bahkan Nabi SAW mengatakan apa ikhwatal iman? Kalaupun wajah seperti batasan tadi. Wa aidiyakum ilal marafiq. Lalu basuh tangan sampai siku. Nabi menganjurkan lebihkan. Pertama, untuk lebih kesempurnaan wudu. Jangan pas batas-batas. Lebihkan kita membasuhnya walaupun ini tidak termasuk wajah. Lebihkan kata Nabi. Pertama untuk kesempurnaan wudu. Supaya tidak ada bagian yang tidak terkena wudu. Yang kedua, apa kata Nabi SAW? Karena bekas wudu itu akan mengeluarkan cahaya. Maka Nabi SAW mengatakan lebihkan. Nah ini kemuliaan. Jadi ikhwatal iman, orang yang beriman, orang-orang yang menyempurnakan wudunya, tubuhnya bercahaya. Anggota wudunya bercahaya. Dari situlah Nabi SAW mengenali mereka. Dan ini adalah kemuliaan. Ini bagian yang pertama. Di sisi lain, berdasarkan dalil-dalil di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, ada orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan hina. Dalam keadaan hina. Apa di antaranya? Di antaranya ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Apa yang diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kata Allah, ada orang-orang yang nanti pada hari kiamat ketika dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla, dia dibangkitkan dalam keadaan buta. Ketika dia dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta, dia komplain. Begitu dia dibangkitkan, dikeluarkan dari kuburnya, yang ada hanya kegelapan. Dia tidak bisa melihat. Maka pada saat itu dia komplain kepada Allah. Dia mengatakan, diceritakan oleh Allah dalam ayat ini. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, sementara dahulu aku melihat. Mataku terang. Kenapa sekarang engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta?
dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dahulu dia gagah, dia sempurna, pandangan matanya tajam. Tapi ketika dibangkitkan dia dalam keadaan buta. Setelah dia komplain kepada Allah, ternyata apa kata Allah? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Ketika mereka komplain kepada Allah, Allah mengatakan, begitulah dahulu di kehidupan dunia. Atatka ayatuna, telah kami datangkan kepadamu ayat-ayat kami. Ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Dan di antara ayat-ayat Allah di sini dikatakan adalah ayat Al-Qur'aniyah, ayat-ayat Al-Qur'an. Allah berikan kepada kita Al-Qur'an. Yang Allah perintahkan kita untuk membacanya, yang Allah suruh kita untuk mempelajarinya, pahaminya, yang Allah suruh kita untuk mengamalkannya. Tapi apa yang kita buat di kehidupan dunia? Fanasitaha, engkau mengabaikannya. Tidak membacanya, tidak mempelajarinya, apalagi mengamalkannya. Maka orang-orang yang mengabaikan Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, apalagi untuk mengamalkan Al-Quran, maka orang inilah yang dikatakan oleh Allah, wa kadzalikal yauma tunsa. Maka rasakan pada hari ini pun engkau aku abaikan, kata Allah. Allah bangkitkan dia dalam keadaan buta. Hina. Bayangkan ikhwatal iman, kondisi dasar yang disebutkan oleh Nabi SAW cukup membebani. Ditambah lagi dengan kondisi yang hina, Allah Subhanahu wa taala bangkitkan dia dalam keadaan buta. Nah, ikhwatal iman, ini bagian yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an terhadap orang-orang yang Allah bangkitkan dalam keadaan. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzina ya'kuluna riba, terkait orang-orang yang memakan riba, yang bertransaksi dengan transaksi riba, yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallah akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Di mana Allah melaknat orang yang orang yang mewakilkan transaksi riba, orang yang mencatat akad riba, dan orang yang dijadikan sebagai saksi dalam transaksi riba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hum sawa bisawa. Kesemua mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosanya sama. Inilah bahayanya riba. Apapun bentuk dan pembagian dari riba tersebut, ikhwatal iman. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang masih bersentuhan dengan riba, maka berarti dia telah menabuh genderang perang dengan Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah pada pelaku riba ini? Yang Nabi SAW sebutkan, yang memakan, yang mewakilkan, yang mewakili, yang mencatat, yang menjadi saksi, dosanya sama. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, dosa riba yang paling ringan itu setara dengan seseorang berzina dengan ibu kandungnya, wal'iyadzubillah. Sedangkan pada hari berbangkit, ikhwatal iman,
Ketika Allah Subhanahu wa taala bangkitkan, apa kata Allah? Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Allah mengatakan orang-orang yang bergelut dengan riba, apapun tadi posisinya, maka pada hari kiamat, kata Allah di dalam ayat ini, la yaqumuna, mereka tidak mampu berdiri, illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas, kecuali seperti berdirinya orang yang sedang kesurupan. Yatakhabbathu asyaitanu minal mas, baik secara langsung atau lewat media, kita bisa memperhatikan dan menyaksikan bagaimana orang kesurupan. Maka begitulah kira-kira orang-orang yang bergelut dengan riba dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla wal'iyadhu billah, dan ini kehinaan. Berdasarkan ayat di dalam Al-Quranul Karim. Nah, ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini hanya beberapa di antaranya. Orang yang Allah Subhanahu wa taala bangkitkan dalam keadaan hina. Terhadap orang yang mengabaikan Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, tidak mempelajari Al-Quran, apalagi mengamalkan Al-Quran. Terhadap orang bergelut dengan riba. Lalu ikhwatal iman, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini jadikan ikhwat iman khususnya bagi Bapak untuk menjadi bahan berfikir kembali. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada nanti orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala bangkitkan dalam keadaan a'raj, dalam keadaan pincang. Dalam keadaan pincang ketika dibangkitkan. Padahal itu ketika hidup di dunia dia gagah, begitu gagahnya. Tak ada cacat tubuhnya. Tapi pada hari kiamat dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan pincang. Ibu-ibu, dan banyak yang mengalami itu bapak-bapak. Mari kita tanya ibu-ibu, siapa itu bu yang dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan pincang? Yang banyak dibangkitkan dalam keadaan pincang itu bapak-bapak. Siapa itu bu? Seorang laki-laki yang berlaku adil pada para istrinya. Ya, ini tema yang bagus sebenarnya untuk kajian ibu-ibu. Tapi ternyata ibu sore ini banyak penyusup. Banyak juga bapak-bapak. Jadi gini bu, kalau seandainya ya kita tahulah tentang hukum ini, ya ibu ndak usah mencak-mencak bu. Kalau bapak mengutarakan maksudnya, niatnya, ibu ndak usah guling-guling di tanah ada lebay. Ndak perlu. Ibu cuman bilang, udah siap abang nanti dibangkitkan dalam keadaan pincang? Nah gitu aja. Hah? Nggak, itu intermezzo saja. Tema kita tentang hari berbangkit. Jadi begitu. Intinya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan mulia, dan ada orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hina. Kesimpulannya adalah apa yang kita lakukan di dunia berupa kebaikan
atau yang kita lakukan di dunia berupa keburukan. Lihat, apa yang menyebabkan orang-orang dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan mulia? Kebaikan-kebaikan, amal saleh. Lihat orang yang syahid, lihat orang yang azan, lihat orang yang berwudu dengan sempurna, lihat orang yang ihram, ibadah. Apa yang menyebabkan orang dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan hina? Tidak lain dan tidak bukan adalah karena dosa. Lihat orang yang tidak berlaku adil terhadap para istrinya. Ya, baru belajar satu bab tentang ta'addud, ya, masih ada 15 bab lagi belum dipelajari, ya. Inilah akibatnya. Jadi ikhwatal iman, apa yang menyebabkan dia? Dosa. Lihat apa yang dilakukan oleh pelaku riba. Lihat apa yang dilakukan oleh orang yang mengabaikan Al-Quran. Maka ikhwatal iman, kesimpulannya adalah apa yang kita lakukan di dunia itu akan mempengaruhi seperti apa kelak kita dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka intinya adalah bagaimana kita membenahi diri kita, berharap amal soleh, kebaikan yang bisa kita lakukan di sisa umur yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan ini, berharap kita dengan ibadah dan iman serta ketaatan itu Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kita dalam keadaan mulia. Dan tadi yang kita uraikan ikhwatal iman, ini hanya beberapa contoh dari dalil-dalil yang ada, bukan sebagai batasan. Masih banyak dalil-dalil yang lain yang intinya adalah apa yang kita lakukan di dunia, apakah itu kebaikan atau keburukan, inilah yang akan menentukan seperti apa kelak kita dibangkitkan. Tentu kita berharap Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita memohon berdoa kepada Allah dengan nama-namanya yang mulia dan sifat Allah Taala yang sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjukkan kepada kita kebenaran itu adalah benar adanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengikuti kebenaran itu. Sebagaimana kita pun memohon meminta kepada Allah, bermunajat kepada Allah agar Allah perlihatkan kepada kita kebatilan itu adalah batil adanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk meninggalkan kebatilan tersebut hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah yang bisa kita uraikan pada pembahasan ini. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahirabbil alamin.